Salam, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, serta dapat melakukannya dalam hidup kami orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan saya siapkan menurut Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b hingga ayat yang ke-31. Bapak Ibu Saudari, tema yang akan menuntun kita dalam refleksi pada saat ini adalah saling menerima dan mengasihi. Saya mencoba untuk bereksposisi dari bacaan kita pada saat ini. Saya memulai terlebih dahulu dari para tokoh. Kisah Para Rasul ini sebenarnya dimulai dari turunnya Roh Kudus, kemudian diikuti oleh tokoh Simon Petrus, dan karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, ditinggalkanlah Yerusalem, lalu beralih sampai ke Samaria. Di sana ada Filipus, baru masuk ke Damsyik. Damsyik dengan sebutan lain adalah Damaskus atau Syam, yang merupakan ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kenapa disebut Damsyik? Karena salah satu alasan adalah untuk menghindari penganiayaan agar jangan berpengaruh pada jemaat. Lalu alasan yang kedua adalah Damsyik itu adalah tempat perantauan orang-orang Yahudi. Karena itu maka Damsyik ini sangat kental dengan sinagoga-sinagoga atau rumah ibadah orang-orang Yahudi. Karena itu bisa kita kata bahwa baik Yerusalem dan Damaskus ini ada hubungan organisasi mengenai bait Allah. Oleh sebabnya surat diminta dari Yerusalem dan dibawa ke Damsyik supaya di sana ada sama kedudukannya. Baru kemudian dibawa kembali ke Yerusalem karena Damsyik adalah tempat perantauan. Disebutkan juga bahwa Ananias sempat menerima Saulus untuk melayaninya dengan memberkati. Jadi Ananias sangat bersyukur sekali karena dia bisa melayani cikal bakal seorang hamba Tuhan yang kemudian akan menjadi lebih besar daripada dirinya. Setelah itu baru Saulus masuk dalam khotbahnya. Disebutkan kekasih Tuhan sekalian bahwa Saulus bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Nah, kemungkinan besar bahwa saudara-saudaranya itu sudah terlebih dahulu mengalami perubahan atau pertobatan, baru kemudian diikuti oleh Saulus. Makanya Saulus juga mengalami dampak yang besar dari saudara-saudaranya. Jadi Saulus tidak langsung berkhotbah, tetapi dia mengalami suatu proses, dan ini yang buat Saulus untuk tinggal beberapa hari di sana bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi orang-orang yang tadi dia mau aniaya, sekarang orang-orang itu dan tempat tinggal itulah yang menjadi tempat tinggal Saulus juga. Dan di sana Saulus mulai memberitakan tentang Yesus Kristus di sinagoga-sinagoga. Bagi Saulus, Yesus adalah anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini yang berkembang dalam khotbah Saulus. Ini juga merupakan teologi daripada Saulus. Kekasih Tuhan sekalian, walaupun mereka bingung dan mereka tidak percaya dengan perubahan yang tiba-tiba saja dialami oleh Saulus, tetapi Saulus dengan pengaruhnya yang begitu besar bagi orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian beberapa hari orang-orang Yahudi mulai merunding untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud mereka itu diketahui oleh Saulus, di mana orang-orang Yahudi mulai mengawal setiap pintu gerbang untuk membunuh dia. Tetapi ada jalan Tuhan yang diberikan kepada Saulus dari kesulitan yang dihadapi, dari kesulitan yang dia alami.
di mana pada suatu malam murid-murid menurunkan dia dari atas tembok dalam sebuah keranjang, lalu kemudian ia melarikan diri kembali ke Yerusalem. Setibanya di sana, tidak dengan gampang dan mudah ia diterima atau disambut oleh murid-murid yang lain. Tetapi mereka masih melihat masa lalu, latar belakang dari Saulus yang adalah seorang penganiaya, seorang pembunuh para pengikut Tuhan pada saat itu. Apalagi dia harus diterima dan diakui sebagai salah satu murid di antara mereka. Tetapi sekali lagi, Tuhan memudahkan jalan-jalan hidup Saulus. Sebab di sana ada Barnabas yang menerima dia, yang bersedia terbuka untuk menerima Saulus. Menerima Saulus berarti tersirat sejuta kata maaf dari Barnabas kepada sahabatnya Saulus. Karena bagi Barnabas, dia tidak melihat masa lalu daripada Saulus ataupun latar belakang daripada Saulus, melainkan dia melihat misi pelayanan Kristus itu yang menjadi utama, itu yang menjadi tupoksi utama dalam hal menerima sahabatnya Saulus. Dan Barnabas membawa Saulus, kemudian meyakinkannya kepada rasul-rasul bahwa Saulus ketemu dengan Tuhan di jalan. Dia melihat Tuhan secara langsung, bahkan Tuhan berbicara langsung dengan Saul. Barnabas juga meyakinkan para rasul bahwa Saulus mengajar di Damsyik atas nama Tuhan. Dia berbicara dengan orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang tetap berusaha untuk membunuh Saulus. Di sana ada saudara-saudara, di sana ada anggota jemaat yang kemudian melarikan Saulus ke Kaisarea, ke Tarsus, ke Yudea, Galilea dan Samaria. Tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Saulus ini, orang kemudian mengalami damai dari Tuhan. Jemaat pun mengalami kebangunan rohani. Mereka hidup dengan takut Tuhan, karena kepercayaan mereka lah jumlah mereka bertambah banyak. Karena di situ Roh Tuhan pun juga turut berperan beserta dengan Saulus. Kekasih Tuhan sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk kita berefleksi. Kita bisa berefleksi dari cara Tuhan menangkap Saulus, atau dengan cara perubahan yang dialami oleh Saulus. Tetapi saya mau ajak kita untuk kita melihat dari sisi yang lain, yaitu dari tokoh Barnabas. Kekasih Tuhan sekalian, kenapa harus dari tokoh Barnabas? Karena kalau kita lihat sikap yang ditunjukkan di sini, memang tidak mudah untuk kita mau terima orang yang pernah menyakiti, apalagi yang pernah melukai kita. Itu memang sulit, apalagi kita mengasihi orang seperti itu. Saya pikir yang ada hanya dendam. Karena disebabkan Saulus benci dan membunuh setiap pengikut Tuhan pada saat itu. Itu yang menyebabkan para murid takut terhadap Saulus. Dan mungkin Barnabas juga salah satu orang yang takut dan tidak mau terima Saulus. Tetapi ada suatu dorongan dari dalam diri Barnabas. Dia punya keberanian yang kuat. Dia berbeda dari yang lain. Sebab di sini dia terima dan mengasihi Saulus. Dengan menerima Saulus bagi Barnabas, sebab keduanya adalah sahabat atau kawan sepelayanan di dalam Kristus. Dia tidak melihat masa lalu daripada Saulus sebagai tolok ukur, sebagai ukuran yang kemudian menjadi penghalang atau tembok pemisah dalam hal melayani. Tetapi dia menerima dan mengasihi Saulus. Sebab dengan menerima dan mengasihi Saulus, itu meyakinkan bahwa Saulus benar-benar mengalami perubahan dan pertobatan. Memang cara Saulus bukanlah pertobatan karena masa lalunya, tetapi Tuhan menangkap dia, baru kemudian dia dituntun untuk dia mengalami pertobatan itu dengan sungguh. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Barnabas. Yang pertama, kita harus berpikir positif terlebih dahulu tentang orang lain, apalagi menyangkut dengan masa lalunya. Apalagi orang yang kita anggap sebagai musuh, jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita dalam hal melayani. Yang ada hanya dendam, bukan damai, tetapi sebaliknya. Ini yang perlu untuk kita hindari. Lalu yang kedua, setiap kita, Bapak Ibu Saudari dan saya, kita punya masa lalu yang sama. Mungkin sama seperti Saulus, atau mungkin lebih parah daripada Saulus. Tetapi Barnabas mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap keterbukaan, memiliki sikap menerima, dan juga sikap mengasihi. Kenapa dengan demikian? Karena tanpa kita sadari, kita sudah dituntun oleh Tuhan
untuk kita menuntun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengalami perubahan, mengalami pertobatan itu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan hal yang demikian? Terbuka, mengasihi, terbuka menerima dan mengasihi. Oleh sebab Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu melakukan hal itu kepada kita. Demikianlah hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan hal yang demikian. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk memulai hari baru, baiklah mari kita menghadap Tuhan dalam doa untuk kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin diperbaharui oleh firman-Mu atas tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari hidup yang kami jalani semakin berkenan untuk menjadi berkat, tetapi juga memuliakan nama Tuhan dalam kerajaan sorga. Bapa yang baik, berkati kami di hari yang baru, di minggu yang baru, dengan seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Biarlah segala sesuatu yang kami buat boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan dalam kerajaan sorga. Memberkati setiap gereja Tuhan yang ada, dan juga para pemerintah. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dalam kerajaan sorga. Berkati Klasis Kota Kupang Timur secara khusus dengan berbagai program yang ada, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Klasis Kota Kupang Timur ini. Biarlah Allah berperkara di dalamnya, sehingga semua yang diwujudkan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Sempurnakanlah firman Tuhan dalam hidup kami, sebab hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kepadamu kami bersyukur. Amin. Demikian renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.